gue denger banget simpang siur ya, nggak tahu ya. Ini tuh bisnis ini banyak banget yang invest tuh cewek. Ya, katanya ini bisnis ani-ani. Emang bener? Dari ini ya, si RS ya. Nggak tahu ya. Gila ya, orang lagi susah dipansosin ya. Siap? Enjoy the podcast. Welcome back di Ngaco. Hari ini kita akan ngebahas tentang suntik modal yang lagi booming banget karena ini skema terbesar sejarah 2021 di Indonesia, penipuan hingga 1,6 triliun. Ini dia selaku korbannya. Halo, Hai. Amaltea Kezia, you good? No. Enggak. Gimana gue bisa good? Dia baru kenal sama gue, tapi pas datang dia udah marah-marah ke gue. Gue jadi kayak oke, gue udah tahu banget ini udah. Aduh, kata dia gue gak nafsu makan, gak nafsu. Gue kebayang banget sih. Sumpah lo tadi gue tuh ditawarin dia, kakak mau makan? Enggak, gue udah gak mood. gue udah gak mau makan. Bisa gimana nih? Gue jadi kayak gue mau menghibur juga. Gue gak ada di posisi ini gitu. Gue tahu pas sakitnya gitu loh. Iya. Tapi gue gak marah ke lo. Enggak, iya gue tahu lu marah sendiri aja gitu kan. Sendiri aja. Gue mau tahu suntik modal itu apa sih? Suntik modal itu ya suntik modal. Kalau kata doi, ya Kata dia, suntik modal itu adalah salah satu sarana investasi di mana lo itu memberikan bantuan modal untuk produksi alat kesehatan langsung ke pabriknya, dan modal lo akan dikembalikan beserta dengan profit yang sudah ditentukan di tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi dia tuh nawarin buat lo jadi investor gitu. Iya. Caranya gimana tuh dia nawarinnya? Direct, jadi ngechat lo langsung, mau nggak jadi invest ke gue? Lo jadi ini jadi reseller gue aja. Awalnya gue investor kerja langsung gitu kan. Terus dia bilang kayak nih sekalian aja lo jadi investor gue gitu. Terus kebetulan juga salah satu teman kita tuh ada investor dia juga, dan si dia juga jadi reseller gue. Udah untung banyak juga loh gitu. Jadi kalau misalnya mau nambah reseller gue aja gitu. Dan gue ngerasa ya udah she's legit anyway gitu kan, karena dia temen gue apa segala macam. Of course gue percaya gitu. Ya udah gue jadi reseller akhirnya. Sekarang lu udah punya investor berapa? 23 dengan total yang udah invest berapa? Yang raib kemarin itu. belum ngomongin yang raib ya, yang udah terkumpul deh. Yang udah terkumpul 23, yang udah terkumpul ya 1,6 miliar. Iya. 1,6 miliar dari 23 investor. Yes. Mereka itu investnya kayak 100 juta apa berapa apa gimana? Ada yang jumlahnya itu kayak 8 jutaan. Ada yang memang mainnya tuh main-main kecil kayak 1 juta. Gue nggak bilang ini uang kecil ya, maksudnya untuk nominal di Sunmod ya, uang segitu tuh kecil. Jadi ada yang bahkan sampai 200 juta, 300 juta ada. Tapi mereka udah terima kan, kalau itu tuh sistemnya kayak dia tuh sistemnya kayak ada tanggal jatuh tempo yang kita bilang tuh namanya gajian ya. Ya kan? Mereka tuh udah sempat nikmati gajiannya apa mereka kayak gue invest terus gitu sampai ada yang udah nikmatin gitu gajiannya diambil gitu. Dan ada yang baru masuk. Ini apes banget sih. Baru masuk kejadian. Baru masuknya bulan ini. Baru masuk yang project yang kemarin itu. Terus gone. Baru kejadian ini. Pecah loh. Wow. Dan gak kecil. I think 80 juta. Itu besar sih. Gede sih. Kok lu bisa gitu, maksudnya trust gitu sama bisnis ini gitu. Padahal kan bisnisnya nggak ada. Karena dia bisa menunjukkan SPK, RAB, dan MOU. Oke. Dan memang ya legit aja. Jadi gue udah kenal sama dia gitu loh. Gue tuh udah kenal sama dia tuh bukan pas Sunmod ini, sebelum ini gitu. Dan memang
lo tau gak sih zaman masker dan lain-lain kemarin, dia tuh main juga gitu. Jadi ya gue kira I think she's evaluating gitu. Jadi kayak dia tuh evolve gitu loh, bisa jadi lebih gede like whatsoever. Dan dia bilang gue langsung kok sama pemerintah, gue langsung kok bypassnya ke pemerintah gitu. Gue calonnya gitu. Bener tapi tidak. Dan gue percaya gitu, di situ adalah kesalahan gue dan reseller lain seperti itu. Kita nggak tahu ya di situ kita tuh diploncok atau gimana. Gini. Yang bikin gue ketipu tuh sebenarnya gini. If it's a money game, gue don't mind. Kalau ini MLM, gue don't mind. Ya sekarang apa sih, dari zamannya ini tuh disensor ya, dari zamannya apa sih MLM yang lain pernah denger kan? Ya, mereka klaim itu MLM gitu. Ya, memang, dan caranya memang lo harus cari dealan gitu segala macam. She have a statement di mana dia itu assure ini tuh bukan money game. Dan setelah gue lihat ya memang ini bukan Ponzi gitu. Karena slotnya itu terbatas pada project itu sendiri. Kalau MLM kan manusia. Kalau Ponzi kan manusianya, human source-nya, limitnya, iya dong. Nah, ya udah. Of course, gue percaya dia bukan teman sih, gue kenal dia, bukan teman, langsung nggak mau ngakuin ya. Gue kenal dia, gue tahu rumahnya, gue pernah tidur di apartemen dia. Kayak lu nggak expect dia akan nipu lu gitu ya? Nggak expect. Dan dengan semua bisnis yang dia punya. Dia punya bisnis apa? Kuliner, say. Dia punya bisnis pernah kelihatan mata gue tuh kayak catering. Catering, bikin sambal, bikin pesanan orang, nasi kotak, kue-kue yang ternyata adalah punya korbannya juga. Maksudnya gimana punya korbannya? Jadi ya dia cuma nge-resell punya korbannya gitu. Jadi ada punya orang nih, misalnya lu punya misalnya lu punya catering. Punya catering, terus gue gini bilang, "Man, bikinin gue dong gini nanti gue repack ya. Nanti gue labelin pakai punya gue ya." Gitu. Dia ngeklaim bisnis orang gitu. Iya, mengklaim bisnis kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ini bukan pencemaran nama baik. Ini kalau nggak salah ya. Iya. Tapi ada kok orangnya. Orangnya yang katanya depan rumahnya nggak sih? Itu ada dan ada lagi. Beda lagi. Banyak kayak ceritanya ya ternyata ya. Banyak. Gue tuh sempet kayak sampai keponya karena temen gue juga banyak yang kena tipu ya. Bahkan sampai ada yang rumornya mau bunuh diri lah, apalah gitu. Gila sih, gue banyak mendengar cerita-cerita sedih dan tragis. Kenapa? Tentang reseller ini. Ada yang ini udah bundir. Ada yang udah bunuh diri. Ada yang hamil 8 bulan. Dikejar-kejar investor sampai masuk rumah sakit. Ya lo kebayang lah, bumil kan apa ya? Stres sih pasti. Bumil stres. Belum lagi fisiknya bumil pasti lebih lemah kan sih lo. Benar. Iya, ya udah gue telepon aja waktu itu udah nggak bisa napas. Ngomongnya udah gitu. Jadi shock pasti kan? Shock. Dan banyak banget, ada yang didudukin, dipaksa tanda tangan, suruh balikin, ada. Didudukin, digeruduk, ada. Gue banyak banget denger cerita-cerita kayak gitu. Dan gue ketemu orangnya. Gue ketemu mereka-mereka yang cerita ke gue itu. Mereka ceritanya depan muka gue. Banyak kan resellernya emang cewek-cewek ya? Berarti ya? Enggak juga. Ada juga cowok? Suami istri ada. Suami istri juga. Cowok ada. Katanya ada. Ini gue banyak denger sih kayak reseller cewek yang dia tuh digebugin sama ambon-ambon gitu katanya, disamperin ambon sampai digebugin gitu banyak untuk dipaksa untuk ngebalikin itu uang dari investornya. Itu gue nggak pernah dengar, tapi mungkin ada yang duit gitu loh. Iya sih benar. Dan nggak kecil. That's the money they've been working on for the whole of their life. Mereka kerja keras for that money gitu. Iya benar. Dibawa kabur, gimana nggak marah? Tapi emang bisnisnya menggiurkan loh. Banget. Dan beneran dia balikin gitu maksudnya uangnya ya.
Uangnya bener-bener karena gue sebelum gue ikut ini tuh kayak gue udah merhatiin dulu lama gitu. Jadi gue nggak langsung terjun, gue perhatiin. Bener loh gitu. 2 bulan jalan loh sampai detik ini. Gue perhatiin kalau nggak salah dari tahun lalu. Gitu. Dan gue mulai solo tuh 2-3 bulan, sekian bulan dulu, baru gue menjadi reseller dengan ajakan Ibu AM. Kita kasih baju namanya sih. Dia bertiga katanya bertiga. Itu gue nggak tahu. Gue nggak ada hubungan sih sama yang D dan V itu, gue nggak ada hubungan. Gue nggak mau tahu. Gue mau tanya dia tidak pernah bilang atasnya dia tuh si V atau si D. Pokoknya lo langsung sama si A ini ya. Si A ini karena dia bilangnya, oh aku adalah calon resmi pemerintah. This that gitu. Nih ini pecah banget, ini halu banget. Udah ketahuan kasus ini ke blow up, she still have like the audacity to say, jangan ada yang ke rumah karena rumah gue dijagain sama Kemendikbud. What? Rumahnya dijagain sama Kemendikbud. Lo gimana? Lo mau ngapain? Lo mau dijagain sama Kemendikbud? Etanas, UNAS, THB dijagain sama Kemendikbud. Halu ya, agak halu ya. Agak halu juga gitu. Gue udah, waduh. Gue di situ. Dia selalu membawa nama-nama pemerintahan, selalu bawa-bawa nama instansi, bawa-bawa nama Kenham lah, menteri inilah, menteri itulah. Ada semua bukti ya. Ngapain menteri ngurusin urusan lu ya? Katanya proyek ini kan proyek kementerian gitu. Proyek pemerintah. Tapi lo lihat ada kayak SPK segala macam mereka sama kementerian ada. Meskipun itu bukan dari gue ya, meskipun itu bukan dia yang kirim ke gue ya, cuman kan kemarin itu ini lebih pecah lagi. Kemarin itu dia sempat punya acara ngumpulin kita para investor dan reseller dia di hotel itu ya. Iya gue lihat tuh kayak press con itu. Dan gak datang. Siapa nih yang gak datang? Dia yang bikin acara, dia yang ngajakin ketemu, dia yang gak datang. Tapi yang lainnya datang. Investor resellernya dong. Oh, yang atasnya nggak datang. Nggak datang. Itu khusus buat dia katanya. Dan dia nggak datang, nggak ada kabar. Dan itu di situ gue mulai ketemu sama korban-korban lain. Dan akhirnya setelah mulai proses yang panjang ya, gue bisa ketemu orang-orang yang lumayan kooperatif dan kontributif untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Kayak gitu. Dan dari situlah gue mulai mengumpulkan bukti-bukti yang gini nih. Dan memang ada. Karena kan dia selama ini dimintain kan kayak nggak mau, nggak bisa bocor, tapi ternyata ada. Kok bisa bocor? Iya, karena ada yang memang dikasih sama dia. Gue kasih tunjuk yang SPK dan lalanya itu. Berarti lo sampai sekarang belum pernah kayak ketemu dia langsung nih? Udah. Even investor gue ada yang ketemu sama dia, tatapan muka langsung. Terus kata dia? Wujudnya. Terus kata dia? Setelah kasus ini. Setelah kasus ini belum. Dia hilang gitu aja? Nggak ngilang banget sih. Dia masih sempat balesin beberapa WhatsApp investor dari resellernya dia. Gue pun pernah telepon dia. Dan gue masih punya hati untuk nanya, lo udah makan belum? Gemeter gue nanyanya. Ibaratnya nih orang bawa duit lo dan lo masih, lo udah makan belum? Lo masih perhatian ya? Lo masih perhatian kan kalau dia mokat, gimana duit mau balik Shay? Bener. Gila. Dan ada asumsi-asumsi bahwa si dia ini tuh ada main juga. Ada main apa nih? Ada main juga, ada sindikatnya juga, ada agenda sendiri juga. Kayak gitu. Kayak nggak tahu ya, mungkin kalau gue mikirnya kayaknya orang-orang ini tuh sebenarnya udah mempersiapkan ini semua gitu loh. Mereka udah bikin skenario ini gitu. Nggak tahu ya, cuman ini kayak hanya pemikiran gue mengira-ngira ya. Gue kalau orang awam yang melihat aja gitu. Kayak dia udah mikirin semua ini sampai dia sendiri pun kayaknya juga nggak tahu. Ini ada dua perspektif yang sebenarnya satu uangnya sebenarnya ada, tapi dia bikin ini semua seakan-akan jadi kayak gini dan dia mungkin dihukum dan ya udah setelah dia keluar dia tetap pegang ini uang gitu. Atau yang kedua emang dia money game
ini duit udah diputerin ke cuan-cuan yang kemarin, terus sekarang nih malah minus gitu loh. I like the option number one. I like the option number one better. Karena kita percaya, kita memiliki asumsi di mana kita strongly believe in that. Kalau nomor satu itu memang terjadi. Emang kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu sebenarnya, karena gue gak bisa ngomong banyak-banyak sih, tapi memang ada beberapa bukti-bukti yang mengarah ke situ. Gitu. Ada buktinya? Ada buktinya, and she still have the audacity to play victim. Jadi korban. Dia bilang kalau dia korban gitu. Korban, padahal dia pun ikut serta gitu ya. Memiliki agenda juga. Gitu. Dan di situ gue nggak suka. Masih dia bilangnya memperjuangkan uang investor. dan yang pelaku ini umur 21 tahun katanya. Oh, itu atasnya dia. Oh, the best loh, 21 tahun lo prestasi, udah. Iya sih, lo udah bisa nipu satu Indonesia tuh kayak wow. Hebat sih. Gue nggak tahu sih. Jadi ada yang umur 27 tahun. Itu si D. Si V itu 21. Oke. Si AM ini yang kita kejar sekarang. Iya. Itu kayak 26, 27 juga. Gitu. Terus udah ada yang pernah datang ke rumahnya untuk tanya ke keluarganya nggak? Actually beberapa dari temen yang ikut mengusut kasus ini bareng gue, itu ada yang nungguin rumahnya. Dan nggak ada yang buka. Ngejagain. Tapi kosong atau gimana? Akhirnya cabut. Akhirnya pada nggak kuat gitu loh, nungguin di sana 24 jam. Di rumahnya kosong atau emang awalnya keluarganya nggak ada? Awalnya di keluarganya. Terus akhirnya lama-lama cabut, yang nungguin juga mungkin pada capek kali ya. Akhirnya ya udah lepas, dan akhirnya kabur. Sekarang rumahnya gembokan. Oh, rumahnya digembok? Gembok akhirnya. Jadi awalnya memang ada 3 minggu, gila. Iya sih, udah 3 minggu. Mau nungguin di sana berhari-hari 24 jam, mereka mau bayar orang juga udah nggak duit lagi gitu loh. Iya. Uangnya udah di situ semua ya. Uangnya udah di situ semua. Banyak sih gue dengar cerita yang kasihan-kasihan tuh, sampai ada, maksudnya maaf ya, orang yang nggak mampu, dia main kayak gitu yang cuman bayar 1 juta dan dia berharap cuannya 200.000 misalnya ya. Itu tuh yang sampai menurut mereka kan itu uang apa ya, banyak itu banget gitu ya. Iya. 1 juta gitu loh. Gue selalu bilang gini sih. Jadi ada investor gue tuh yang emang udah ikhlas. Yang ya udahlah gitu. Ya udah, intinya gue main juga uang dingin. Iya, gitu. Benar, uang yang nggak dipakai apa-apa gitu. Yang dipakai apa-apa. Memang ya konsepnya investasi kan seperti itu. Kan lu pakai uang yang bukan uang pokok tuh ya. Pokok gitu. Jadi salah satu investor gue tuh udah mengikhlaskan lah. Even jumlahnya tuh nggak dikit. Even jumlahnya nggak dikit kalau menurut gue. Tapi there's no such thing as uangnya tuh kecil. Iya, sama, semua sama. Iya. Itu duit. Inilah kenapa kayak gimana ya? Sebenarnya gue kalau mau lepas tangan bisa. Gue kalau gue bilang ya udah tunggu atasan aku aja gimana gitu, bisa. But I'm not a person like that. Dan gue punya tanggung jawab, dan gue punya empati, karena gue ngerasa it's hard loh untuk cari duit, susah loh cari duit. Bener. Gitu. Gue sampai detik ini di depan lo, gila banget perjalanan hidup gue tuh dulu living in a poverty. Gue dulu that poor, gue tuh semiskin itu. Dan itulah kenapa gue tuh gak hargain duit banget. Gue bilang there's no such thing. Makanya gue sekarang kayak mati-matian gimana caranya ini orang tuh ketangkep. Mas sekarang belum ya? Tapi sekarang belum. Kabur-kaburan. Dan ada gosip dia kabur anjir kemana? Mau ke state, mau ke US, mau ke Amerika. How? Nggak tahu sih itu gosipnya benar atau enggak. Cuman maksud lu gini sih, jangan ngaku amanah atau jangan ngaku gini atau kita segala macam. Kalau lo sendiri tuh ngekip duit kita. Bener. Kalau lo tuh megang duit kita. Gitu aja sih. Iya. Yang kita semua tuh udah pada tahu kebenarannya. Kita udah tahu truthnya tuh kayak gimana.
Kita tinggal nunggu lu aja nih nongol, ngemeng, gini penyelesaiannya gimana aja kabur-kaburan. Iya, jadi bikin kita dan kalau ditanyain, kalau dicecer out of topic man. Out of topic. Aduh, gue udah mau gila. Aduh, iya sebentar saya juga lagi berusaha apa? We know you get the money. Iya, balikin aja gitu ya intinya. Emang nggak full sih. Yang ada aja berapa lo kasih ke kita gitu loh. Katanya udah disita beberapa ya? Ya inilah kenapa gue benci ya sama, bukan benci sih, gue kurang gini, gue tuh orangnya sistematis. Gue nggak bisa yang namanya main hakim sendiri apa segala macam itulah. Sebenarnya kemarin tuh gue banyak banget nih dapat masukan, udah ambon aja, udah gini, udah gitu. Tapi gue nggak bisa. Paling benar ya proses hukum, satu itu nyata. Prosesnya ada kelihatan tuh abis nil gini, abis ini. Tapi kalau progresif apa segala macam kita cuma bisa sabar. Memang minusnya di situ. Tapi itu kan jalur yang resmi gitu loh. Dan kalau ada apa-apa penyelesaiannya juga lebih mudah kalau memang kelihatan di mata hukum dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini secara kemasyarakatan yang beradab. Buset. Banyak banget tuh ya. Dalam banget obrolan. Tapi itu karena kalau misalnya lo main hakim sendiri nggak akan selesai jadi hal yang apa ya? Nggak akan selesai dengan ya udah dengan benar, dengan bijak ya, dengan bijak dan benar. Tapi sekarang apa yang udah lo lakuin untuk kasus ini? Kayak lo mungkin udah bikin BAP atau apa? Gue udah team up dengan beberapa reseller dan investor yang lain. Dan mereka cukup kontributif, mereka cukup kooperatif dalam membantu mengangkat hal ini ke ranah hukum. Sampai kita udah LP udah naik, kita pun sudah memiliki tim kuasa hukum yang menurut gue sangat relevan. Dan apa ya, bahasa gaul itu cengli gitu loh. Cengli lah. Cengli banget kok. Gue baik banget. Baik banget. Udah ada sekarang ya berarti ya. Berarti kasusnya udah jalan dong sebenarnya. Kasusnya harusnya sudah berjalan, tinggal nunggu BAP-nya. Gue udah denger banget simpang siur ya, nggak tahu ya. Ini tuh bisnis ini banyak banget yang invest tuh cewek. Ya, katanya ini bisnis ani-ani. Emang bener? Dari ini ya, si RS ya? Nggak tahu ya. Gila ya, orang lagi susah dipansosin ya. Gila. Dia tuh apa sih? Dia tuh investor juga? Apa gimana? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba gini, gue tahu dia karena dia itu menggiring asumsi dengan membuat postingan bahwasanya ada tim hukum atau apa sih kayak pengacara gitu yang mau membantu menyelesaikan kasus ini secara sukarela, tapi dipungut biaya. Which is tuh lawyer gue. Itu tim kuasa hukum gue. Dia ngomong itu buat kuasa hukum lo. Iya. Oke, jadi terus kayak, ini gue mau klarifikasi sekalian ya. Secara sukarela itu bukan berarti mereka gratis nggak dibayar gitu loh. Secara sukarela tuh lo tau gak sih, mereka ini gila, ini baik banget. Ini gue ketemu orang baik sih. Ini gue nggak tahu kalau gue nggak ketemu dia kayak gimana. Secara sukarela tuh gini, lo mau bayar berapa aja terserah. Nyicil kita bayar yang kalau nggak tahu. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Baik sih. Dan dengan menurut gue ya, dengan orang-orang yang serelevan dan secompatible itu gila, flash nih sekali apa it's a lucky thing gitu. Itu adalah blessing in disguise gitu untuk ketemu orang-orang ini. Dan sekarang gini, Man, misalnya gue tanya sama lo, Manda, lo mau nggak kalau misalnya gue endorse, ini harus kelar endorsannya, harus bagus, ada target penjualan segini, tapi gratis ya, Man? Pressure gue sih itu, nggak tuh namanya ngerjain gue ya. Gini aja deh, siapapun di sini, masnya juga nih tiba-tiba dikasih project gitu kan, dan Anda tidak dibayar secara profesional, tapi Anda dituntut untuk kerja profesional, mau nggak? Nggak mau kan? Udah, gitu aja. Dan siapa sih yang bikin statement peranian tadi itu ya? Nggak tahu ya. Tetap nggak tahu ya. Peranian itu setelah diklarifikasi sama
lawyer yang bersangkutan, dia tidak membuat klarifikasi post, cuma dihapus aja gitu, dan dengan asumsi yang sudah tersebar. Berarti dia lepas tangan aja gitu lah, cuci tangan doang. Even dia bilangnya, oh iya saya sudah klarifikasi sama yang bersangkutan gini, tapi kan tetap asumsinya sudah tersebar. Dan kalau ngomongin soal ani-ani, sorry gue agak OOT, kalau ngomongin soal ani-ani, gini deh, yang ikut bisnis tuh banyak, yang ikut sunwat alkes ini tuh banyak, suami istri, ada dokter pun ada juga, pengusaha ada, mau perempuan mau laki-laki, mau dukun beranak, nenek sihir. Ya mereka cuma mencari opportunity gitu loh di sini. Mereka juga cuma mau nyari talang berkat juga gitu di sini. Jadi nggak harus, kenapa yang disorot harus ani-ani? Mau bikin clickbait? Apa gimana sih? Kenapa nggak profesi yang lain aja yang diungkit? Dan menurut gue nggak ada salahnya kok kalau misalnya ani-ani berusaha ikut beginian tuh, mereka juga cari rezeki tambahan. Mungkin mereka mau quit dari dunia gelap itu. Bener. Kenapa sih jadi orang tuh harus, tau gak sih maksud gue, geli gue. Dan cowok lagi yang ngomong ya. Cowok lagi aneh yang ngomong. Sih, itu julid sih. Cowok lagi yang julid, tau gak sih lo? Sorry banget. Iya. Gue bukannya gini, I don't look up on that profession, bukan berarti gue look down juga. Tapi sekarang gini, kenapa nggak yang profesi lain aja yang dibahas? Pengusaha lo ngapain ikut alkes? Bener. Iya dong. Yeps. Ada juga mungkin karyawan startup. Ada kok, gue lihat ada. Temen gue justru karyawan. Iya, ada. Kenapa nggak dibahas gitu aja? Kenapa tidak dibahas? Wow, sudah memiliki pekerjaan yang stabil, tapi masih ikut sunat. Kenapa? Cari AdSense. Iya sih. Udah gitu aja, ngaco. Ngaco lo gitu ya. Ngaco lo. Tapi kenapa sih ini kan kasus besar banget ya, maksudnya penipuan skema terbesar tahun ini, tapi kenapa kasusnya tuh nggak ke up banget gitu? Kenapa sih? Kan kita lagi mau bikin up nih. Iya sih bener. Gue kayak ini udah 3 minggu kok kasusnya masih kayak ngambang ya, maksudnya belum ada kejelasan. Dan karena kalau gue lihat kalau gue lihat karena banyak banget yang lapor, banyak banget. Waktu itu pernah ada satu kejadian, satu hari di Mabes itu yang datang tuh udah kayak semut. Banyak banget ya? Banyak banget, dan gue yakin itu laporan yang masuk tuh banyak banget, dan mereka harus cek satu-satu. Gue nggak tahu ya, ini asumsi gembel gue aja. Gue berusaha melihat titik terang dan stay positif gitu sih. Bener. Tapi kalau untuk ke blow up gini apa segala macam, gue nggak tahu ya. Sebenarnya sudah sempat ada masuk di media-media, tapi kenapa nggak tuh blow up? Nggak tahu sih gue. Kenapa nggak yang duer banget? Mungkin karena pelakunya juga belum ketemu mungkin ya. Iya, nggak ada nggak ada langkah-langkah signifikan dan kemajuan yang, dan nggak ada yang mau bawa karena hukum. Bener. Dan banyak juga yang korban-korban yang masih belum berani speak up ya. Karena mereka mungkin mereka mikirnya kayak, gue masih nunggu miracle nih, uangku untuk balik nih, gitu loh. Iya, ada. Ada juga dong pasti yang kayak gitu. Tapi kayak menurut gue gini, kebanyakan tuh biasa ya, kenapa gue tuh butuh beberapa hari untuk mengkoordinasi orang-orang yang sama-sama korbannya nih orang juga gitu. Karena memang banyak banget kanan kiri tuh yang skeptis gitu loh Kak. Banyak yang wah jangan dibawa ke polisi, maksudnya kita malah nggak hilang. Iya benar. Yang banyak sekali asumsi-asumsi yang simpang siur. Ibaratnya kayak lo sakit pusing nih, terus lo Google sakit kepala, tahu-tahu muncul nih gejala kanker otak. Orang-orang tuh udah skeptis di situ duluan, udah takut. Dan itulah kenapa kayak nggak banyak orang yang mau maju gitu loh. Masih nunggu-nunggu aja ya. Padahal menurut gue ya, hukum itu adalah langkah terbaik. Betul. Hukum udah laporin aja ya. Udah laporin itu paling bener. Gitu. Menurut gue adalah yang sekarang bisa lo lakukan, semangat. Oh semangat banget. Semangat. Nggak, jangan sampai gini loh, karena masalah ini banyak banget kan orang pasti yang berspekulasi untuk udah gue udahin diri aja, udah kayak fucked up banget, udah yang hopeless, mau apa udah gue udahin diri. Itu tuh jangan ada pemikiran kayak gitu, tuh salah banget buat gue. Jujur. Ya. Jujur jangan. Gue mau nangis sih, gue ngomong kayak gitu gue nangis banget. Sabar. Gue punya pikiran. Kayak ini terbesit di pikiran gue gitu, kayak
anjir, gue kan ada asuransi nih. Gue punya pikiran, apa gue fake my death aja ya? Kayak ya nggak tahu lah, gue suruh temen gue nabrak gue atau gimana, biar duit asuransi gue cair, terus gue tulis wasiat buat investor gue. Gue sampai di tahap itu. Gue udah bener-bener nggak tahu lagi sih. Sumpah. Jangan sih. Lo lihat kasusnya ini Kevin Aprilio, dia ketipu berapa M, terus dia akhirnya ngebalikin itu nanti setelah 2 tahun dia berjuang. Karena percaya deh sama gue, setelah kasus ini kan lo ini jatuhnya lo dizolimi orang ya kalau kayak gini ya. Mungkin nanti kedepannya lo akan dikasih yang memang berlipat-lipat daripada ini gitu. I hate proses. Iya sih. Tapi ya proses, balik lagi proses. Serakah sih sebenarnya gue itu. Nggak apa-apa, pelajaran ke depannya ya. Semoga nggak akan ada lagi kasus-kasus kayak gini. Terus juga besok mungkin lihat-lihat kalau yang investasi, kalau emang ini kan bunganya menurut gue udah di luar nalar ya, gede banget. Itu tuh butuh diselidiki juga gitu loh. Beneran kan di OJK udah terdaftar belum nih? Seperti itu. Semangat Kezia. Semangat. Ayo kita makan habis ini ya. Semoga kasusnya cepat kelar dan yang bersangkutan juga yang sopan banget sebut dia. Gue mau sebut siapa dong? Semoga cepat dikelarin di ranah hukum yang sebijak-bijaknya. Amin. Semangat ya Kay. Balik lagi semangat. Investornya Kezia tunggu ya. Sabar ya. dulu. Tunggu aku. Bye guys, thank you for watching. Kezia makasih banget ya udah datang ke sini. Amanda for having me dan mau membantu memblow up. Amin, semoga masalah cepat kelar ya. Amin. Bye guys. Bye. Thank you.